Baik teman-teman, sudah jam 7:05. Tanpa tak usah menunda-nunda lagi. Jadi teman-teman, selamat malam dan selamat datang di Rosario ketiga bersama dengan Gereja Mahasiswa Keuskupan Bogor. Pada malam hari ini, petugas Rosario yang akan bertugas adalah dari Kemaki, Keluarga Mahasiswa Katolik IPB Bogor. Dan juga akan dipandu oleh Frater Benediktus Raditya Wijaya atau Frater Beni dari Keuskupan Bogor. Frater Beni, boleh open cam-nya ya, Frater, biar teman-teman bisa lihat. Halo, selamat malam teman-teman mahasiswa. Untuk Petrus Paulus Keuskupan Bogor yang berada di Bandung. Untuk berdoa bersama dengan teman-teman KMK Keuskupan Bogor. Iya. Terima kasih Frater atas perkenalannya. Baik teman-teman, untuk memulai Rosario pada malam hari ini, marilah kita awali dengan lagu pembukaan. Untuk lagu pembukaan dipersilakan. Baik, teman-teman mahasiswa. Hari ini kita mau sembahyang Rosario. Kita persiapkan hati, budi, dan pikiran kita agar kita bisa berdoa segala doa-doa permohonan, segala intensi-intensi kita, terlebih untuk keadaan dunia yang saat ini mengalami krisis global. Sebelum kita mulai, apakah suara saya terdengar?
Terdengar, Frater. Terima kasih. Baik, kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Malam, Tadi Frater. perkenalannya belum jelas. Ya, perkenalannya belum jelas. Saya Beni dari Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus Kuskupan Bogor yang berada di Bandung. Saat ini saya masih tingkat 1, tapi tingkat satunya tingkat 1 teologan. Artinya saya sudah menyelesaikan studi S1 saya, S1 filsafat saya 2 tahun lalu, dan saat ini saya baru pulang dari paroki Rangkas Bitung, paroki Santa Maria Tabernuda, Rangkas Bitung, di Lebak, Banten. Itu tahun orientasi untuk S2-nya di Punika Parahyangan, Bandung. Jadi itu bisa di-follow Instagram Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus Kuskupan Bogor. Teman-teman, mungkin kalau saya berdoa bersama kepada dengan teman-teman sekalian. Sebagai satu komunitas basis, anjay. Komunitas basis yang mau mempedulikan tentang dan hal-hal lainnya. Apa yang kita doakan ini sungguh didengarkan. Hari itu kunci yang mungkin saat ini kita perdalami, karena bulan ini adalah bulan Rosario, karena ini sebagai salah satu dinamika kita untuk menumbuh kembangkan hidup. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak, kita akan berdoa. Dan untuk kesempatan hari ini, saya akan berdoa dengan menggunakan kitab Mazmur. Kitab Mazmur 138. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah dan memujimu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tanganku akan menyelesaikannya bagiku. Janganlah kau tinggal buatan tanganmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, kita sekarang merenungkan sabda Tuhan lewat Injil. Tadi doa dalam kitab Mazmur, karena hari ini nggak tahu kenapa saya lebih tergugah hatinya ketika membaca kitab Mazmur. Ya biar kelihatan frater sedikit lah ya. Hari ini kita akan mendengarkan tentang Injil yang disabdakan pada hari Sabtu pagi tadi. Kalau misalkan dalam kerajaan liturgi, jam sekarang ini sudah memasuki hari raya atau hari Minggu. Jadi bacaannya bisa digunakan hari Minggu, tetapi hari ini saya tetap membacakan tentang Injil di hari Sabtu. Tuhan beserta kita,
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada murid-muridnya, barang siapa mengakui aku di depan manusia, depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis, janganlah kalian khawatir bagaimana apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Demikian pujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, sekali lagi suara saya lancar kan ya? Atau tersendat? Lancar, Frater. Tersendat-sendat, Frater. Tersendat-sendat. Kak Aurel? Oh, tersendat-sendat ya. Mungkin sinyal mengalih. Iya. Oke, kita pelan-pelan saja. Rekan-rekan yang disayangi oleh Tuhan, saya tergugah atau bahkan tertarik untuk merefleksikan di ayat terakhir bacaan Injil tadi. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, bagi saya mau mengajak kita untuk menjadi pribadi, untuk tidak menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Untuk tidak menjadi mahasiswa Katolik yang biasa-biasa saja. Tetapi di sini dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, mau mengajak kita untuk memiliki kualitas dalam mengekspresikan hidup beriman dimanapun kita berada. Hal ini didasari oleh pesan yang disampaikan dalam Injil Lukas yang mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Bagi saya, ini penting untuk kita refleksikan secara mendalam. Mengapa? Kecenderungan kita di sini saya tidak akan menjelaskan pemahaman tentang Roh Kudus secara dogmatis, secara filosofis, dan secara teologis. Itu membuat saya pusing dan mungkin juga teman-teman juga merasakan hal yang sama. Tapi di sini saya berusaha atau bahkan saya mau menarik peran Roh Kudus ke dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Secara khusus dalam hidup kita, jika kita melihat secara lebih mendalam bahwa kita tahu ya tentang bagaimana adanya 7 karunia Roh Kudus dalam Katekismus Gereja Katolik yang mungkin juga teman-teman tahu atau bahkan teman-teman pernah lihat, itu ada dikatakan bahwa
Katekismus Gereja Katolik itu mengajarkan bahwa ketujuh karunia Roh Kudus yang diberi kepada orang Kristen adalah kebijaksanaan, pengertian, lalu apalagi nasihat, keperkasaan, pengenalan, kesalehan, dan rasa takut akan Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan atau bahkan yang sering kita pertanyakan sebagai umat beriman sederhana, yaitu karena kehadiran karunia Roh Kudus itu sangat diperlukan supaya kita dapat mencapai tujuan akhir kita, tujuan kebahagiaan kita, tujuan sukacita kita, yang itu bersifat kekal, yang hadir dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, Roh Kudus mungkin ya bisa juga dijelaskan atau bahkan dikenal sebagai tenaga aktif Allah untuk manusia. Semangat atau bahkan tawaran Allah yang dihadirkan, yang diberikan kepada manusia. Cuma tergantung dari kitanya, kita mau menerima itu atau berpura-pura untuk tidak mempedulikan adanya itu. Tapi Roh Kudus berarti itu dosanya luar biasa. Nah, di sini ternyata 7 karunia Roh Kudus itu 5 diantaranya yang berkaitan dengan persoalan kata-kata. Ada karunia pengertian. Kita mengerti tentang Allah dan kita aplikasikan dengan kata-kata. Lalu karunia pengenalan. Soal pengetahuan kita tentang Allah, soal pengetahuan kita tentang kebaikan Allah, itu kita ungkapkan juga dengan kata-kata. Lalu karunia nasihat. Kita kebaikan Tuhan melalui nasihat yang Tuhan berikan. Dan itu juga melalui kata-kata. Lalu karunia kebijaksanaan. Tuhan memberikan segala sesuatu yang bijak juga dengan melihat betapa keagungan Allah, melihat betapa kemahabaikan Allah juga disimbolkan dalam kata-kata. Nah, kelima hal itu bagi saya mau memperlihatkan tentang proses membantu kita mara pengetahuan antara pemahaman, antara penalaran kita tentang iman kepada Allah. Sehingga hal itu memampukan kita untuk berkata-kata tentang iman. Di sini jelas bahwa keberadaan 7 karunia Roh Kudus dan 5 diantaranya adalah berkaitan tentang kita untuk bisa berkata-kata. Ya meskipun berkata-kata dalam hal sekarang ini mungkin bisa tersendat-sendat putus-putus atau mungkin bisa tersendat-sendat karena hal-hal lain. Persoalan kata-kata itu persoalan juga tentu dalam hidup kita. Saudara-saudari kekasih Allah,
peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sangatlah penting. Peran di mana kehadirannya senantiasa membimbing kita untuk berkata-kata dengan baik, berkata-kata dengan benar, dan berkata-kata dengan indah. Mungkin dalam bahasa Latinnya adalah bonum verum pulcrum. Bonum itu baik, verum itu benar, pulcrum itu indah. Nah, kita diajak dan ditantang untuk berkata yang demikian. Jangan misalnya misuh itu apa ya? Jangan misalnya ngejulitin orang, lalu ngomongin orang, lalu apa, atau sebagai pribadi beriman Kristiani, kita ditantang. Tanpa kita sadari, peran Roh Kudus itu sudah terjadi dalam hidup kita masing-masing. Di sini saya merefleksikan peran Roh Kudus itu selalu ada ketika kita hadir di dunia ini. Ya mungkin kalau dalam bahasa Gereja Katolik, ketika kita sudah dibaptis menjadi manusia baru. Hal-hal itu terjadi ketika kita berdoa dengan Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal yang berkaitan tentang pewartaan Tuhan. Ketika kita memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang kita alami. Ketika kita mungkin dalam konteks kampus ya, atau mungkin dalam konteks berorganisasi, dalam hidup menggereja dan bermasyarakat, kita bisa mengusulkan sesuatu yang baik, mengusulkan sesuatu yang benar, dan mengusulkan sesuatu yang indah. Lalu ketika kita melakukan perhatian kepada sesama kita untuk mendengar dan memberi saran kepada sahabat-sahabat kita yang sering merasa galau. Dan mungkin ketika kita sedang mempersiapkan diri untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen penguji saat sidang akademik. Ya, mungkin seringkali hal itu membuat kita merasa stres, nggak karu-karuan, lalu nggak mau makan, kepikiran, kurus. Ada mungkin kalau stres kurus, tapi kalau saya stres gendut. Tapi yang jelas di sini mau menekankan tentang peranan Roh Kudus itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan mungkin masih banyak lagi. Silahkan direnungkan sendiri tentang peranan Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Dalam konteks ini, mau memperlihatkan bahwa kemampuan berkata-kata bukan dimengerti sebagai kemampuan diri yang diperoleh secara otodidak. Bukan. Apa yang dimaksud dengan kemampuan diri yang diperoleh secara otodidak? Mungkin dengan bagaimana kita fasih berbicara dalam bahasa asing, Inggris, atau bahkan bahasa-bahasa lain. Atau mungkin kita fasih dalam ilmu komunikasi. Kita fasih untuk menyuarakan pesan-pesan rakyat yang kemarin teman-teman mahasiswa kita berupaya untuk menyampaikan
pesan-pesan dari masyarakat kepada pemerintah. Bukan. Tetapi saya merefleksikan lebih dari itu. Peranan Roh Kudus ini memampukan kita untuk berkata-kata lebih dari apa yang kita katakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Contoh saya ini dari tadi dikasih tahu sama sahabat saya untuk mengisi renungan di sini. Saya itu adalah orangnya yang minder, yang kurang percaya diri, yang kurang ya pokoknya agak-agak takut lah berhadapan dengan atau bertatap muka dengan orang atau berbicara di depan orang atau menjadi pusat perhatian ketika saya berbicara. Saya sangat takut dan akhirnya saya gelisah sampai lupa. Saya kira tugas ini adalah minggu depannya, ternyata minggu ini. Dan akhirnya saya berserah diri memohon karunia Roh Kudus supaya saya bisa berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, kepada saya, kepada teman-teman. Itu. Lalu yang lebih dalam lagi, ternyata bagi saya atau mungkin juga bagi teman-teman sekalian, peranan Roh Kudus menjadi sangat penting karena mau menegaskan identitas kita sebagai pribadi yang dikasihi Allah. Ini sungguh luar biasa menurut saya. Bagaimana identitas kita ditegaskan kembali oleh keterlibatan Roh Kudus. Identitas kita sebagai orang Kristiani, sebagai mahasiswa Katolik, ditegaskan kembali tentang adanya peranan dari Roh Kudus. Dan inilah label kita, supaya kita tidak menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Supaya, namanya juga kaum minoritas, namanya juga orang-orang atau komunitas-komunitas kecil, bukan. Tapi justru kita ditantang. Bagaimana keterlibatan Roh Kudus yang sudah hadir di hidup kita membuat kita menjadi manusia yang plus. Level keimanan kita, level hidup kita itu lebih dari orang pada umumnya. Ya, mantap toh. Tapi buat saya ini penting. Karena ketika kita menyadari keterlibatan Roh Kudus, benar-benar dikasih Tuhan. Nah, rekan-rekan yang terberkati, dengan bantuan Roh Kudus, ternyata untuk menjadi perantara Allah, untuk menjadi tangan kanan Allah dalam menyampaikan pesan-pesan sukacita. Kalau dalam bahasa saya, bahasa sehari-hari saya merefleksikan tentang apapun yang dilakukan di luar kebiasaan saya ketika seperti ini berbicara. Ternyata saya merefleksikan bahwa saya itu mau dipakai untuk teman-teman tahu paling ya corong ya. Corong itu yang ada lubangnya, itu pokoknya yang mau sebagai media untuk menumpahkan cairan atau bahkan hal-hal lain sebagainya ke tempat lain. Dan itu saya refleksikan bahwa saya ini merasa diri tidak pantas untuk menjadi medianya Allah, tetapi saya malah merasa diri pantas menjadi corongnya Allah. Corongnya tahulah teman-teman. Di situ
saya merefleksikan tentang bagaimana peranan Roh Kudus mengajak kita untuk membagikan kabar sukacita dari Allah kepada sesama. Dan itu juga peranan itu menjadi penting karena ketika kita diajak untuk merefleksikan kembali rahmat sakramen baptisan sebagai imam, raja, dan nabi, itu juga perlu mewartakan kabar sukacita. Lalu menjadi tentang kebaikan Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan, atau saya sudah merefleksikan dan saya bagikan refleksi itu. Ternyata keterlibatan Roh Kudus dalam hidup kita diajak untuk menjadi pelaku garam dan terang dunia. Kita diajak untuk bergerak dari zona nyaman kita, untuk bergerak dari zona nyaman kita untuk menjadi penyalur kebaikan Tuhan bagi orang lain, bukan malah menunggu kebaikan dari orang lain. Bukan. Itu poin yang poin untuk melangkahkan kaki selangkah lebih pasti. Itu terkait dengan bagaimana kita bergerak dari zona nyaman untuk menjadi penyalur berkat, penyalur kebaikan Tuhan, penyalur sukacita dari Tuhan. Bukan hanya menunggu, menantikan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui orang lain. Bukan. Karena kita sudah menjadi pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Hal itu menjadi penting karena kita ingat akan peranan Roh Kudus memberikan bukti konkret, bukti real, bukti nyata bahwa kita adalah pribadi yang sudah dan akan selalu dikasihi oleh Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan refleksi sebagai sekalian, ada dua hal yang perlu kita refleksikan secara pribadi, secara masing-masing pribadi. Pertama, menyadari keterlibatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita ngeh itu apa ya? Ngeh itu bahasa Sundanya itu ya pokoknya sadar lah ya, sadar dalam bahasa Sunda. Cuma saya lebih enak dengan kata ngeh. Keterengehan, ketersadaran kita tentang keterlibatan Roh Kudus. Atau mungkin kita nggak sadar, kita justru malah cenderung egois. Kita justru malah cenderung memikirkan segala sesuatu yang sudah saya pakai, yang saya lakukan itu karena hasil kerja keras saya. Luar biasa itu hal-hal yang banyak dipuji oleh orang lain itu adalah hasil dari usaha kita sendiri. Atau bahkan lebih parahnya, kita cenderung lebih membanggakan apa yang telah teraih, mengalami pengalaman hal yang baik, yang indah, kita terlebur
kita tercebur, kita terpesona, sehingga kita memahami betapa keindahan itu adalah dari kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa, mari kita diajak untuk menjadi pribadi yang hidup berimannya baik, menjadi pribadi yang yang semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman, sehingga iman dan akal budi kita seimbang, iman dan akal budi kita mengantarkan kita untuk menjadi baik. Ya, mungkin itu renungannya. Kita lanjutkan dengan halo, halo. Iya, teman-teman, berikutnya akan dilanjutkan dengan ibadat Rosario. Marilah kita berdoa. Bunda Maria Ratu Rosari, Engkau sudi datang ke Fatima, memberitahukan kepada 3 anak gembala, harta rahmat yang terkandung dalam doa Rosario. Sudilah membangkitkan dalam hati kami devosi ini, agar dengan merenungkan misteri-misteri penebusan putramu, kami diperkaya dengan hasil buahnya, membawa perdamaian bagi dunia dan pertobatan bagi para pendosa, serta memperoleh anugerah khusus yang kami mohon dalam doa Rosario ini, yaitu mohon doa demi kelancaran turnamen Princess Cup agar tim saya bisa memasuki babak final dan mendapatkan juara. Dan semoga permasalahan antara saya dengan pasangan saya dan keluarganya dapat selesai dan kembali berdamai. Teman-teman yang terkasih, marilah kita mengungkapkan iman dan kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah
kami, Dia Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Teman-teman, doa rosario kita pada malam hari ini, kita diajak untuk mengenangkan dan merenungkan peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh karunia di hendaknya engkau menamai dia Yesus. Bapa, jika engkau bersabda, maka semuanya terjadi. Bersabdalah ya Bapa, aku ini adalah hamba-Mu. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, doakanlah kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Engkau. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bapa, hatiku memuliakan Dikau dan jiwaku bersorak-sorai karena Engkau Allah penuh kasih. Engkau Bapa, datang pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah doakanlah kami yang Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena ampuni dosa ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami yang jahat, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda, waktu kami mati, buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan Bunda Allah, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, pujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api selingan antar peristiwa. Mari kita lanjutkan ke peristiwa yang keempat. Yesus dipersembahkan dalam hadirat Allah. Simeon berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bapa, kami mempersembahkan segenap diri kami kepadamu. Terimalah kami sebagai persembahan yang layak demi jasa putramu juru selamat kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti
di dalam surga. Inilah kesalahan, dan janganlah masuk yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpuji. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpuji Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Putramu sepenuhnya hidup demi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Bentuklah kami menjadi serupa dengan Putramu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Rahmat
Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo sekarang dan ya Yesus, dan mengangkat Engkau menjadi Ibu Sang Juru Selamat. Kami bersyukur pula karena Engkau telah menjadi teladan orang beriman. Dalam menanggapi panggilan Allah, Engkau menyerahkan diri segenap hati dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ya Bunda, kami putramu sangat mencintai Engkau dan ingin mengikuti keteladanmu. Mohonkanlah kami rahmat Allah, agar kami selalu berusaha melakukan kehendak Allah. Bunda yang penuh kasih sayang, kami serahkan kepadamu segenap keluarga kami. Sudilah Engkau selalu melindungi kami sekeluarga. Semoga kami semua menjadi anak-anak yang patut kepadamu dan saling mengasihi dengan tulus hati. Kami serahkan kepadamu segenap warga masyarakat kami bersama para pemimpinnya. Sudilah Engkau melindungi mereka dalam setiap usaha membangun bangsa dan negara. Ya Ratu, pencinta damai, bantulah agar segala bangsa bersatu padu, hidup rukun dan damai. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal Putramu Yesus. Doakan mereka yang dianiaya karena iman dan kebenaran. Semoga mereka tabah dan tetap setia kepada Yesus Putramu. Ya Bunda Maria, penolong yang sejati, hantarkanlah semua permohonan kami ini ke hadapan Putramu, Sang Maharaja Kerajaan Damai, tempat setiap doa permohonan dikabulkan. Setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan dikuatkan. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putramu telah bagi kami janjian kehidupan melalui hidup wafat dan kebangkitan. Mohon agar kami dijanjikan oleh Mari kita siapkan hati untuk memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
dalam nama Bapa. Amin. Saudara sudah terkasih dalam Kristus. Demikianlah doa